Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Geostrategi Indonesia atau Pertahanan Nasional. Perkenalkan, nama saya Faulisnaini sebagai moderator. Kemudian Ferdi Saputra sebagai pemateri 1, Nur Hisyam sebagai pemateri 2, Sudiro Junianto sebagai pemateri 3, Syamsul Hadi sebagai pemateri Samsul Bahri sebagai pemateri 4, dan ada Yoga Bagus P sebagai pemateri 5. Saya akan mempersilahkan Ferdi Saputra untuk membacakan materinya. Lanjut. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis di suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lanjut. Ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, tidak hanya untuk mempertahankan tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut. Dimensi asas sifat ketahanan nasional. Dimensi atau aspek ketahanan nasional. Yang pertama ketahanan ideologi, kedua ketahanan politik, ketiga ketahanan ekonomi, keempat ketahanan nasional budaya dan keamanan. Sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri, kedua dinamis, ketiga wibawa, keempat konsultasi, kelima kerjasama. Asas ketahanan nasional. Asas kesejahteraan dan keamanan, asas kompresif, integral atau menyuruh terpadu, asas mawas ke dalam dan keluar, dan yang terakhir asas kekeluargaan. Unsur-unsur ketahanan nasional. 1. Unsur kekuatan nasional menurut Hans de Morgenthau. Unsur ketahanan nasional negara terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu A. Faktor tetap atau stable faktor, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. B. Faktor berubah atau dynamic faktor, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. 2. Unsur kekuatan nasional menurut James Ray. Unsur kekuatan nasional terbagi menjadi dua faktor, yaitu A. Tangible faktor, terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. B. Intangible faktor, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. 3. Unsur kekuatan nasional menurut Palmer dan Perkins. Unsur kekuatan internasional. Unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Keempat, unsur kekuatan nasional menurut Pankaj Chandra. Unsur-unsur nasional terdiri atas 3, yaitu alamiah terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. Kedua, sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya, dan moral nasional. Yang ketiga, lain-lain, ide, intelijensi, diplomasi, kebijakan, kepemimpinan. 5. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas letak geografi bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. 6. Unsur kekuatan nasional menurut Klein. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan kemauan nasional. Yang ketujuh, unsur kekuatan nasional model Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan GATRA dalam Ketahanan Nasional Indonesia.
Pemikiran tentang Gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Unsur-unsur ketahanan nasional Astagatra. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra. 1. Gatra letak geografis. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra. 1. Gastra ideologi. 2. Gastra politik. 3. Gastra ekonomi. 4. Gastra sosial budaya. Dan kelima gastra pertahanan dan keamanan. Dilanjutkan materi keempat. Saya persilakan. Selanjutnya Astra Gatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Peranan tiap-tiap Gatra untuk kesejahteraan dan keamanan tergantung dari sifat masing-masing Gatra, yakni 1. Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun keamanan. 2. Gatra ideologi, politik, dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. 3. Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. 4. Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. Lanjut, Mas. Potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Dalam era global, keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya, dan lain-lain sangat besar sehingga batas-batas negara menjadi kabur. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya campur tangan asing baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Selain pengaruh ketahanan nasional bisa muncul dari asing pelemahan negeri. 1. Ideologi. Paham liberalisme akan terus digencarkan pengaruhnya waspada maka nilai-nilai terus. Sementara itu sehingga kalau kita tidak Pancasila akan kemunculan lagi paham komunisme sudah terlihat yang tentunya akan membahayakan eksistensi Pancasila. 2. Politik. Ancaman dari LN yang menghendaki Indonesia pecah harus diwaspadai. Ramalan-ramalan mengenai hapusnya negara kesatuan dalam era globalisasi patut diwaspadai. Ancaman berdimensi politik dari LN dapat berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi terutama dari negara adikuasa yang bisa mempengaruhi kemandirian Indonesia di bidang politik. Ancaman dari DN muncul dari sistem politik yang ada yang bisa bangsa akibat mengganggu integrasi perbedaan politik yang tajam. Lanjut. 3. Ekonomi. Globalisasi ekonomi sangat rentan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan akan sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Dari dalam negeri, kebijakan yang kurang berpihak pada ekonomi kerakyatan akan berpengaruh terhadap kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Ketimpangan ekonomi yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap ekonomi. 4. Sosial budaya. Ancaman dapat berupa munculnya gejala individualisme dalam masyarakat yang membuat erosi dalam nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, maraknya konsumsi narkoba, maraknya kehidupan LGBT, bahkan disosialisasikan oleh PBB dan didukung perusahaan-perusahaan dunia akan menyebabkan moralitas bangsa tergerus dan berakhir pada kepunahan bangsa. Ancaman disintegrasi yang bersumber pada SARA. 5. Pertahanan keamanan. Ancaman timbul akibat dari luasnya wilayah Republik Indonesia, masih kurangnya armada laut dan udara serta alutsista atau alat utama sistem persenjataan untuk menjaga wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, terima kasih. Jadi kesimpulannya ialah ketahanan nasional adalah
suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan. Unsur ketahanan nasional dijelaskan oleh ahli-ahli berikut, yaitu Hans Morgenthau, Alfred Thayer-Mahan, Klein, James Leray, Palmer and Parkin, Parhas Chandra. Pendekatan Astra-Gatra dalam ketahanan nasional adalah sebagai acuan untuk mempertahankan ketahanan suatu negara. Potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global yaitu disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan hura atau kerusakan massa. Terima kasih dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam berkata,